Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas pertanyaan mengenai siklus produksi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Komalasari, NIM 19053037, jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi akuntansi. Nah, langsung saja ke pertanyaannya, yaitu permasalahan 14-5 pada buku Romney halaman 537, yang mana Joseph Brand Manufacturing Company membuat alas kaki atletik. Pemrosesan pesanan produksi adalah sebagai berikut. Pada akhir setiap minggu, Departemen Perencanaan Produksi menyiapkan sebuah jadwal induk produksi, yaitu Master Production Schedule atau MPS, yang mencantumkan gaya sepatu manakah dan kuantitas yang akan diproduksi selama minggu berikutnya. Sebuah program persiapan pesanan produksi mengakses MPS tersebut dan daftar operasi disimpan dalam sebuah file disk permanen. Untuk menyiapkan pesanan produksi untuk tiap-tiap gaya sepatu yang akan dibuat, setiap pesanan produksi baru ditambahkan ke file induk pesanan produksi yang disimpan dalam disk. Setiap hari pegawai departemen bagian meninjau pesanan produksi terbuka dan MPS untuk menentukan bahan baku mana yang perlu dikeluarkan untuk produksi. Seluruh bahan baku diberi kode batang. Para pekerja pabrik bekerja secara individu pada area kerja berbentuk U yang didesain secara khusus dengan memperlengkapi beberapa mesin untuk membantu mereka dalam membuat sepasang sepatu. Para pekerja pabrik memindai kode batang tersebut saat mereka menggunakan bahan baku. Untuk mengoperasikan mesin, para pekerja pabrik menggesekkan kartu ID mereka melalui sebuah alat pembaca. Hal ini menyebabkan sistem secara otomatis mengumpulkan data yang akan mengidentifikasi siapa yang memproduksinya, setiap pasang sepatu, dan seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk membuatnya. Setelah sepasang sepatu selesai, ia ditempatkan ke dalam sebuah kotak. Mesin terakhir dalam setiap sel kerja mencetak sebuah label kode batang yang bekerja ditempelkan ke kotak. Sepatu-sepatu yang selesai kemudian dikirim ke gudang. Nah, selanjutnya pembahasannya. Yang pertama, diagram arus data kegiatan produksi Joseph Brand Manufacturing Company. Yang kedua, prosedur pengendalian sistemnya. Nah, yang pertama diagram arus data kegiatan produksi seperti ini. Yang mana sebelumnya kita harus mengetahui apa itu arus data. Arus data adalah gambaran grafis yang memperlihatkan bagaimana aliran data dari sumbernya. Nah, terkait dengan diagram arus data kegiatan produksi pada perusahaan ini, yaitu yang pertama yaitu merencanakan produksi, yang mana di sini ada berapa penjualannya, berapa persediaannya. Setelah kita melihat dan merencanakan itu, baru kita MPS, yang mana di sini jenis dan jumlah yang akan diproduksi. Untuk yang kedua, untuk persiapan produksi ordernya tersebut, yang mana di sini ada list operasi dan bahan-bahannya.
Nah, setelah ini baru di order produksinya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu proses produksi. Mana di sini sebelum memproses produksi, kita melihat order produksi dan kartu operasinya. Nah, setelah melakukan proses produksi, maka aktivitas kerjanya kita mengacu kepada produksi, orderan produksi kita gitu. Nah, dan semua ini berhubungan dengan perencanaan awal produksi yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya prosedur pengendalian sistem yang bisa kita terapkan. Yang pertama, membuat sistem perencanaan yang lebih akurat lagi. Yang mana sangat diperlukan perencanaan yang matang agar tujuan yang kita capai dapat dengan maksimal. Yang kedua, kontrol akses. Di sini kontrol akses dapat kita gunakan dengan menggunakan ID pengguna, kata sandi, dan penggunaan kode. Yang ketiga, melakukan pembatasan dan pemeriksaan akses data. Yang mana di sini kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap validitas data dengan nomor kode produk, pemeriksaan lapangan dengan tanggal produksi, pemeriksaan batas kuantitas produksi, pemeriksaan lapangan, dan lain-lain. Serta pembatasan akses data sangat dibutuhkan agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Yang keempat, pemisahan tugas. Di sini juga sangat diperlukan agar setiap pemisahan tugas dapat bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Yang kelima, melakukan backup dan pengecekan data, yang mana di sini sangat diperlukan seperti terhadap ancaman pencurian, serta pengecekan berkala dilakukan terhadap sistemnya dan juga produk yang akan kita buat. Nah, yang selanjutnya, yang keenam, evaluasi kerja. Setiap perusahaan harus melakukan evaluasi kerja, yang mana di sini bertujuan untuk di masa yang akan datang, karena evaluasi kerja ini membandingkan kinerja yang kita capai antara tahun sebelumnya dengan rencana yang akan kita buat targetnya untuk tahun yang akan mendatang. Nah, sekian penjelasan saya terkait pertanyaan pada buku Romney permasalahan 14.5. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.